Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Informatika Semada Berkibar. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ketujuh. Mohon kepada siswa sebelum mengikuti pembelajaran daring ini supaya absen terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya diselesaikan. Ya, pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi terkait dengan fungsi logika dan fungsi lookup. Melanjutkan yang kemarin ya, yang di Microsoft Excel. Kalian bisa lihat pada buku panduan LKS di halaman 19. Yang pertama adalah fungsi logika. Ini Pak Guru terangkan terlebih dahulu terkait dengan materinya. Coba kalian lihat pada LKS-nya di halaman 19. Di situ ada poin 4 ya. Ada fungsi logika. Fungsi logika ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi tertentu, ya, membandingkan. Misalkan gini, jika kode kelaminnya P maka perempuan, jika kode kelaminnya jika kode kelaminnya L maka laki-laki. Ini namanya membandingkan. Dan membandingkan itu bisa lebih dari satu, ya, lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari 3, dan seterusnya. Kemudian pada fungsi logika atau fungsi if ini ada dua, ya, ada dua fungsi if. Yang pertama adalah if tunggal. Kalian bisa lihat pada 4A. 4A itu adalah if tunggal, artinya membandingkan hanya dua kemungkinan. Jika tidak benar maka salah. Tetapi kalau yang 4B ini adalah fungsi if bertingkat atau fungsi if majemuk. Ini kemungkinannya membandingkannya ini lebih dari dua kemungkinan. Contoh, akan mendapatkan bonus, siswa akan mendapatkan bonus jika misalkan ya, jika nilai informatikanya di atas 70 dan misalkan ya, dan rata-rata nilainya di atas 80, kemudian tidak pernah alfa. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Nah, karena ada 3 kemungkinan ini, berarti ini bisa menggunakan fungsi if majemuk, ya, karena membandingkannya lebih dari 3. Nanti akan lebih jelasnya, nanti Pak Guru terangkan langsung pada kasus, pada soal, ya, langsung pada kasusnya. Kemudian di dalam fungsi logika di sini juga itu nanti ada fungsi operatornya, menggabungkan beberapa sel uji. Di situ ada fungsi n, ya, yang poin 4C. Kemudian fungsi or, kemudian fungsi not, ya. Kalian bisa baca N ini membandingkan dua atau lebih suatu kondisi sehingga menghasilkan nilai true, nilai benar, dengan catatan jika semua kriteria terpenuhi. Tetapi kalau ada salah satu kriteria tidak terpenuhi maka bernilai false, bernilai salah. Contoh, diterima di SMA 2 Tegal itu jika misalkan nilai rata-ratanya di atas 70 dan zonanya maksimal 1 km. Jadi di atas 70 rata-rata nilainya dan zonanya di atas di bawah 1 km. Di bawah 1 km. Berarti jika ada anak mendaftar di SMA 2 Tegal
rata-ratanya 80 tetapi zonanya lebih dari 1 kilo, maka ada satu kriteria yang tidak terpenuhi, maka bernilai false. Tetapi jika ada anak mendaftar di SMA 2 Tegal, misalkan rata-ratanya 90, jarak zonanya dengan sekolahan misalkan 500 meter, oh berarti ini kedua-duanya terpenuhi, berarti bernilai true ya, bernilai benar. Kemudian yang poin 4D ini adalah fungsi OR. Ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi sehingga menghasilkan nilai true jika semua terpenuhi atau salah satu terpenuhi, maka bernilai true. Tetapi kalau kriterianya tidak terpenuhi, maka bernilai false. Contoh kayak tadi, misalkan diterima di SMA 2 Tegal jika rata-rata nilainya di atas 70 atau radius zonasinya di bawah 1 km. Nah, jika ada anak yang nilai rata-ratanya 90 tetapi radius rumahnya lebih dari 1 kilo, kalau menggunakan atau maka diterima ya, bernilai true. Atau misalkan nilainya misalkan jaraknya itu di kurang dari 1 kilo, misalkan 100 meter, tetapi nilai rata-ratanya misalkan 65 ya, misalkan nilai rata-ratanya 65, maka diterima. Karena apa? Karena radiusnya di bawah 1 kilo. Ini jika penggabungan sel kuncinya menggunakan atau. Tetapi kalau menggunakan dan, ini harus semua kriteria terpenuhi, maka baru diterima. Tetapi kalau kriteria tidak terpenuhi, maka tidak diterima. Begitu. Kemudian yang 4E, fungsi not. Not ini digunakan untuk mengembalikan keadaan. Jika logikanya bernilai true, maka berubah menjadi false. Dan sebaliknya, jika fungsi logikanya false menjadi true. Contoh, jika nilainya bukan ya, ada notnya bukan di atas 70, maka bernilai true. Tetapi kalau kebalikannya maka bernilai false. Nanti kita contohkan pada kasus aja biar lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada tabel rental kendaraan murah meriah. Nah, di sini ada tabel tabel rental kendaraan murah meriah. Nah, sebelum masuk ke tabel di sini, Pak Guru menerangkan terlebih dahulu terkait dengan yang fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP ini adalah pembacaan tabel. Jadi misalkan di sini ada jenis kendaraan, didapat dari tabel jenis kendaraan. Nah, kemudian di sini ada tabel tarif, didapat dari tabel tarif di sini. Nah, karena ini bentuknya tabel, maka rumus yang digunakan tidak menggunakan rumus if, tetapi menggunakan rumus pembacaan tabel. Pembacaan tabel itu ada dua macam. Ya, yang pertama adalah fungsi HLOOKUP. Kalian lihat pada 51 ya. Kemudian yang kedua fungsi VLOOKUP. Apa itu fungsi HLOOKUP? Yaitu untuk mengambil data dari tabel lain yang disusun secara horizontal. Contoh, di sini ada dua tabel ya. Saya contohkan yang tabel tarif per jam. Ini tabelnya adalah HLOOKUP atau horizontal. Kenapa ini dikatakan tabel horizontal? Karena judul tabel itu sejajar dengan isi. Contoh, kode. Di sini ada MB, di sini ada SD, ada TR. Ini kan sejajar ya kode dengan isinya. Kemudian tarif per jam. Ini ada 250.000, ada 200.000 dan ada 350.000. Ini sejajar dengan judul tabelnya yaitu tarif per jam.
maka tabel tersebut ini menggunakan fungsi lookup. Nah, kemudian yang selanjutnya tabel jenis kendaraan dilihat di sini. Ini tabelnya adalah vertikal. Coba kalian baca pengertiannya yang VLOOKUP yang halaman 20 di poin 52, poin 5 di sub 2 ya. Di situ ada fungsi VLOOKUP. Fungsi ini digunakan untuk mengambil data referensi berdasarkan susunan vertikal. Maksudnya bagaimana? Kita lihat pada tabel kendaraan di sini. Di sini kalian lihat kode. Di sini ada MB, SDTR itu di bawahnya, ya, di bawahnya. Berarti kodenya di atas, isinya di bawah. Ini berarti bentuknya adalah vertikal. Kemudian jenis kendaraan. Di sini jenisnya ada minibus, ada sedan, ada truk. Ini di bawahnya, berarti bentuknya adalah vertikal. Begitu ya. Nah, kita langsung ke kasus. Yang pertama kita lihat mengisi jenis kendaraan. Nanti untuk materi dan rumusnya kalian bisa lihat pada buku panduan. Pak Guru langsung ke kasusnya dan nanti mohon dipraktekkan seperti biasa, nanti dikerjakan di komputer atau di laptop dan nanti filenya dikirim di classroom ya. Filenya dikirim di classroom. Dilihat di sini jenis kendaraan. Di sini ada ketentuan. Ketentuan. Jenis kendaraan didapat dari tabel jenis kendaraan. Nah, dari sini tabel ini. Kemudian tarif per hari dari tabel tarif per hari. Obat yang ini diambil dari tabel yang ini, tabel tarif per hari. Nah, kita masuk yang kolom pertama dulu yang jenis kendaraan. Lihat di sini. Di sini tabelnya tadi Pak Guru sampaikan bentuknya adalah vertikal ya, vertikal. Pak Guru ulangi kenapa ini vertikal? Karena antara judul kolom tabel kendaraan ini dengan isinya itu atas bawah atau menurun ya, atas dan bawah. Kode isinya MB, SD, TR di bawahnya. Jenis kendaraan isinya minibus, sedan, truk di bawahnya. Oh, ini bentuk tabelnya adalah vertikal. Karena vertikal, rumus yang digunakan yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP. Pengulangan lagi ya. Karena tabelnya bentuknya vertikal, maka rumus yang digunakan menggunakan fungsi VLOOKUP. Penempatannya bagaimana? Yang pertama, kalian klik pada kolom jenis kendaraan yang kosong di sini. Ya, di sini diklik. Pak Guru besarkan biar lebih jelas. Ya. Nah, kemudian di sini kita seperti biasa mengawali rumus yaitu menggunakan tanda sama dengan VLOOKUP. Akan muncul otomatis di sini. Oh, VLOOKUP, klik aja. Nah, double klik ya, 2 kali. Otomatis rumus VLOOKUP itu akan muncul secara default, secara rumus umumnya. Di situ akan muncul rumusnya adalah lookup value, kemudian tabel array, call index ya, call index number, kemudian rank lookup. Perhatikan di sini. Yang pertama lookup value. Lookup value itu membandingkan antara tabel utama dengan tabel jenis kendaraan ini. Ini ada kesamaan di mana? Yang ada sama di apa? Kita lihat di sini. Ada MB, TR, SD. Ya, di tabel jenis kendaraan juga ada ini MB, SD, TR. Lookup value-nya atau sel ujinya, sel yang mau diuji ini menggunakan kode kendaraan karena yang sama adalah kode kendaraan. Ini ada MB, di sini ada MB.
TR di sini ada TR, SD di sini ada SD. Berarti yang dijadikan sel uji atau lookup value-nya adalah kode kendaraan lurus dengan rumus, yaitu berada pada sel C3 ya, pada sel C3. Kemudian lanjut, di sini ada titik koma ya, titik koma, kemudian tabel array. Nah, tabel array ini berarti kalian disuruh untuk mengeblok rank tabel jenis kendaraan isinya dari mana? Nah, dari sini, dari MB ini isinya. MB berarti dari C11 di blok menyamping sampai dengan kolom D ke bawah sampai TR truk. Ya, ini akan muncul C11 kemudian D13. Kemudian setelah kalian blok ini, biar nanti pada saat di copy ke bawah tidak terjadi kesalahan, maka rank C11 sampai dengan D13 supaya dikunci. Caranya gimana? Yaitu memberi tanda dolar di depannya C11. Kalian berikan tanda dolar ya, pakai shift dolar C, berarti mengunci kolom C, kemudian kita kunci baris sebelasnya dolar lagi. Dolar itu untuk mengunci ya. Kemudian kolom D dikunci dolar, kemudian kolom E juga sama dikunci dolar. Kemudian kalian bisa lihat di situ ada tabel array titik koma ya, titik koma. Berarti di sini setelah 13 titik koma. Kemudian di situ akan muncul call index number. Call index number itu apa? Yaitu jenis kendaraan yang ada pada tabel jenis kendaraan di sini ini berada pada kolom keberapa ya, pada kolom keberapa. Jadi menghitung jumlah kolomnya. Kita lihat di sini, menghitung kolom itu berarti ke bawah. Kode ini kolom pertama, kemudian jenis ini berarti kolom berapa? Kolom kedua. Kurangin lagi ya. Kode ini berada pada kolom pertama, kemudian jenis ini berada pada kolom kedua. Nah, karena yang akan kita isi adalah jenis kendaraan, maka call indexnya adalah kolom ini. Kolom berapa? Yaitu kolom 2. Kemudian ada rank lookup. Nah, rank lookupnya titik koma, kalian isi 0 saja. Jadi biar tidak terjadi error ya, kita titik 0. Kemudian tutup kurung, enter. Akan muncul MB minibus, sama dari sini dengan tabel jenis kendaraan sama MB minibus, berarti sudah benar. Lah, ke bawahnya kalian tidak usah membuat VLOOKUP lagi. Diapakan? Yaitu di copy. Caranya bagaimana? Tempatkan mouse di pojok bawah kanan sampai membentuk tanda plus berwarna hitam, kemudian tekan ke bawah. Ya gini. Oke? Paham ya? Mudah sekali ya. Untuk melihat rumusnya tinggal double klik, nih rumusnya kelihatan. Sama dengan VLOOKUP C3, kemudian $C $11 artinya mengunci sel kolom C baris ke 11 sampai dengan mengunci kolom D baris 13. Kemudian di sini ada 2 ini berarti jumlah kolom yang ada di jenis kendaraan ini kolom keberapa. Ngitungnya dari sini, dari kode kolom pertama, kemudian jenis kendaraan ini kolom kedua, kemudian titik koma 0 ini biar tidak terjadi ke error saat di copy ya, 0. Paham ya sampai sini ya? Nanti kalau tidak paham bisa komen atau japri ke Pak Guru ya, cukup mudah sekali. Nah, ini cukup mudah sekali.
Nah nanti kalian kalau misalnya ada tugas semacam ini, mohon jangan diketik secara manual kelihatan. Kalau diketik secara manual itu berarti tidak ada rumusnya. Ini. Tetapi kalau pakai rumus, kalau pakai huruf double klik akan muncul rumusnya. Oh ini berarti benar. Tetapi kalau diketik manual double klik nggak ada rumusnya, berarti salah. Walaupun di situ ditulis minibus, kemudian truk, sedan, tetapi nilainya 0 ya, nilainya 0, tidak ada karena tidak menggunakan rumus, tidak menggunakan formula ya, mohon menggunakan rumus. Kemudian Pak Guru lanjut pada tarif per jam. Tarif per jam itu didapat dari tabel tarif per jam, sama di sini ya. Cuma bedanya tabelnya yang ini adalah vertikal ya, karena atas dan bawah isinya. Tetapi kalau tabel tarif per jam ini tabelnya bentuknya adalah horizontal. Nah, karena horizontal maka rumus yang digunakan yaitu menggunakan fungsi HLOOKUP. Pengurangan lagi ya, menggunakan fungsi HLOOKUP. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP. Nah, akan muncul di sini otomatis double klik HLOOKUP-nya. Nah, di sini akan muncul lookup value. Ya, tutup sini aja. Di sini akan muncul lookup value. Ya, lookup value-nya berarti sama dengan tadi. Artinya apa? Sel yang sama antara tabel tarif dengan tabel utama. Sel yang sama di mana? Oh, di sini ada MB. Kemudian ada SD. Kemudian ada TR. Oh, ini yang sama berarti sama dengan kode kendaraan. Berarti yang diklik kalian pada kode kendaraan yaitu sel C3. Kecilin ya. C3 ya, pada C3. Kemudian di sini ada tabel array sama. Tapi sebelum tabel array seperti biasa ada titik koma. Ya, ada titik koma. Ya, tabel arraynya ini berarti isi tabel dari tabel tarif per jam ini beda dengan yang tadi ya, yang tabel kendaraan. Kalau yang tarif ini yang ini adalah tabelnya bukan dari kode isinya, tetapi dari MB di sini. MB di blok ke samping, kemudian ke bawah semacam itu, ya sama. Kemudian jangan lupa dikunci atau absolut di tabel arraynya dengan memberi tanda dolar di kolom dan baris. Berarti di depannya G itu diberi tanda dolar, kemudian di belakangnya 10 sama dolar, kemudian di depan angka di depan huruf I juga sama dolar, kemudian di depannya 11 juga sama diberi tanda dolar. Kemudian row index number titik koma, row index number itu berarti barisnya tarif ini berada pada baris keberapa. Kalau tadi kan kolom keberapa. Nah, kalau yang ini berarti yang ditanyakan adalah row itu baris. Ya. Nah, kalau untuk menghitung barisnya itu dari sini, dari kode ini baris pertama ya, baris itu menyamping ya. Kemudian tarif itu baris kedua menyamping. Ini menyamping, ini namanya baris. Oh, berarti ini 2. Kemudian titik koma, jangan lupa setelah itu kasih 0 ya, biar tidak terjadi terjadi kesalahan. 0 kurung tutup enter. Betul ndak MB itu 250.000? Oh benar. Nah, kalau sudah benar, ke bawahnya tinggal di copy seperti biasa. Oke, paham ya? Nah, kita lihat rumusnya lagi, saya ulangi lagi. Rumusnya sama dengan HLOOKUP kurung buka C3 itu sel yang sama antara tabel utama dengan tabel tarif. Ini yang sama di mana? Ya. Kemudian di sini yang sama ada pada C3 kan, yang sama pada kode kendaraan. Kemudian blok isi tabel tarifnya.
Itu dari MB sampai dengan 350.000, yaitu dari kolom G10 sampai dengan kolom I11 di blok. Setelah kalian blok, kemudian dikunci atau absolut dengan memberi tanda dolar. Ini di depannya G itu dolar, G kemudian dolar 10.2 itu artinya sampai ya. Kemudian dolar I dolar 11.2 0 enter ya, itu rumusnya. Oke. Itu untuk yang VLOOKUP dan yang HLOOKUP. Nah, kemudian kita masuk ke biaya. Biaya sewa didapat dari lama sewa dikali tarif per hari. Lama sewa dikali tarif per hari. Ya, kecilin ya. Kalau ini gampang sekali kan, tidak ada rumus formula if ataupun HLOOKUP ya. Di situ kan ketentuannya yang poin 2 itu kan biaya sewa didapat dari lama sewa dikali tarif per hari. Berarti langsung aja di sini biaya sewa sama dengan lama sewa di sel E3 dikali pakainya bintang tarif per jam, itu langsung enter. Ini nggak ada rumus di sini. Kemudian ke bawah copy. Nah, kayak gini. Oke? Bisa ya? Nah, kemudian yang denda. Ini denda agak sedikit rumit sedikit. Yang denda ini Pak Guru kecilkan dulu. Kecilin ya. Yang denda Pak Guru kecilin biar kelihatan. Denda itu kalian lihat pada poin ini ya, dilihat ya pada poin 4 ya. Maaf, ini bukan denda tapi bonus, maaf, bonus ya. Bonus itu didapat jika, nah, kalau ada kata-kata jika, maka rumus yang digunakan adalah fungsi if. Aku ulangi lagi, jika ada kata-kata jika atau bila, berarti itu menggunakan fungsi if. Dibaca di sini di poin 4, bonus jika lama sewanya di atas 24. Ya, lama sewanya di atas 24 hari dan jenis kendaraannya minibus, itu dapat sepeda gunung ya. Yang di atas 24 dan jenis kendaraannya minibus itu dapat sepeda gunung. Berarti yang dapat ini berarti siapa ini? Oh, yang dapat cuma Muniawati nantinya. Tetapi yang Chandra kan 25 nih di atas 24. Ini nggak dapat karena ini dapat, ini bus juga ya. Ya, ini dapat minibus. Coba misalkan yang ini saya kasih yang 30, misalkan yang Gali ini kan sedan ini 30. Karena 30 berarti harusnya dapat, tetapi di sini ada dan jenis kendaraannya minibus, berarti nanti yang Gali tidak dapat sepeda karena kendaraannya bukan minibus walaupun menggunakan fungsi if ya. Coba kita langsung ke rumusnya. Kita implementasikan ke rumus. Berarti rumusnya gimana? Sama dengan if ya, if ini di sini ada kalimat jika lama sewa di atas 24 hari dan, karena ada dan berarti kita gabungkan dengan fungsi n ya, fungsi n sama dengan if kurung buka n kurung buka logikal 1. Logikal satunya berarti apa? Jika lama sewa di atas, berarti sel kuncinya berarti adalah lama sewa, berarti sel E3. E3 nya apa? Di atas. Kalau di atas ini berarti menggunakan rumus lebih dari berapa? 24. Kemudian titik koma, logikal tes 2 nya dan jenis kendaraannya minibus. Berarti jenis kendaraan ini adalah sel kunci. Kalian klik pada jenis kendaraan. Jenis kendaraannya minibus. Karena minibus ini adalah teks, maka operatornya menggunakan tanda sama dengan. Minibus ini teks juga, karena teks berarti penulisannya tidak langsung ditulis tetapi diapit tanda kutip 2.
ya, tanda kutip 2. Nah, di sini tapi tanda kutip 2, kemudian tulis minibus, minibus. Kemudian tutup kurung, ini tutup kurungnya N, ya. Kemudian jika pernyataannya benar, lama sewa di atas 24 dan minibus dan jenis kendaraannya minibus, maka mendapat apa? Sepeda gunung. Berarti titik koma petik sepeda gunung. Nah, karena sepeda gunung ini adalah karakter, maka penulisannya diapit tanda kutip 2. Kemudian titik koma, kemudian selanjutnya apa? Di sini jika lama sewa di atas 20, maaf ini di atas ya. Jika lama sewa di atas 20, berarti klik pada lama sewa lebih dari 20, maaf ya, lebih dari 20, mendapat apa? Magicom. Oh, berarti titik koma petik Magicom. Ya, karena ini adalah karakter, penulisannya diapit tanda kutip. Kemudian selain itu tas. Berarti selain dari yang ini, selain dari kriteria yang ada, berarti tas. Karena ini adalah terakhir, langsung hasilnya yaitu tas. Titik koma tanda kutip 2, tas. Kutip 2. If-nya ada berapa? 1. Oh, di sini ada if ya. If ya, if-nya ada 2. 1 kemudian 2, berarti kurung tutupnya 2. Nah gitu, enter. Betul ndak di atas 24 dan keterangannya minibus itu tempat sepeda gunung? Benar ya, ini tempat sepeda gunung. Kalau kita copy ke bawah, maka yang Dian itu mendapatkan tas harusnya. Kemudian yang Gali Jaya Saputra kan ini di atas 24, tetapi kan jenisnya sedan, mendapatkannya Magicom. Nah, yang Muniawati ini karena sudah benar, maka mendapatkannya sepeda gunung, yaitu di atas 24 sih ini ya, namanya lama sewanya kan di sini 48. Ini kan berarti di atas 24. Kemudian minibus benar, maka mendapat sepeda gunung ya. Jadi rumusnya kalau kita baca di sini yaitu sama dengan if kurung buka n E3 ini berarti lama sewa di atas 24 dan jenis kendaraannya minibus. Karena minibus itu adalah teks, maka diapit tanda kutip 2. Kemudian titik koma, hasilnya apa? Sepeda gunung. Kemudian jika lama sewa di atas 20, berarti if lagi, if kurung buka E3 itu berarti kan lama sewa di atas 20, maka Magicom. Karena Magicom ini karakter, penulisannya diapit tanda kutip 2. Selain itu tas, berarti langsung hasilnya tas. Titik koma tas. Kemudian if-nya ada berapa? 1, 2. Berarti rumusnya di belakang diberi tanda kurung tutupnya 2, enter. Oke? Gampang ya? Kalau tidak bisa, nanti bisa tanya ke Pak Guru langsung. Kemudian jumlah bayar. Jumlah bayar ini berarti ya sama dengan biaya sewa. Karena jumlah bayar itu sama dengan biaya sewa, ya tinggal sama dengan klik pada biaya sewa, enter. Ya kan sama nilainya kan. Yang ke bawah tinggal di copy. Oke. Itulah fungsi menggunakan logika if dan pembacaan tabel, baik yang vertikal menggunakan VLOOKUP ataupun yang horizontal menggunakan HLOOKUP. Lah nanti tugasnya kalian itu tabel ini kalian buat di Excel ya, di Excel. Kemudian kalian praktekkan ya, dipraktekkan di komputer kalian
di laptop kalian ataupun di HP kalian yang menggunakan Google Sheet ya, atau spreadsheet atau di Excel, monggo, yang penting jadi. Jangan lupa nanti yang ini menggunakan rumus ya, jangan diketik manual. Ini menggunakan fungsi tadi VLOOKUP, yang ini HLOOKUP ya. Kemudian ini pakai perkalian biasa. Kemudian yang sepeda gunung ini menggunakan if, dan yang jumlah ini tinggal sama dengan, karena nilainya sama ya klik pada sel yang mau dipindahkan, sama dengan klik pada G berapa, G3 ya, G3 gitu ya, gini dok, sama dengan G3 enter. Ini yang saya pakai guru blok ini berarti menggunakan rumus ya. Mohon kepada seluruh siswa ini nanti dikerjakan di laptop atau di komputer ataupun di HP yang bisa untuk Excelnya. Kemudian jangan lupa dikirim di Classroom. Mohon jangan lupa dikirim di Classroom. Kemudian tugas-tugas yang belum mohon supaya dilengkapi, mumpung masih di awal. Itu saja pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa japri atau tanya di forum terkait dengan materi hari ini.